Bersama saat ini sudah berada di lokasi pelaksanaan penyuntikan VVIP dengan pengamanan sesuai dengan standar operasional layanan. Kita saksikan Bapak Ibu. Vaksin mohon diserahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli didampingi oleh Ketua ID Kabupaten Toli-Toli untuk kemudian diletakkan di meja 3 tempat pelaksanaan vaksinasi. Terima kasih. Di belakang. Oh, di belakang ya. Adalah Kepala Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli. Hadirin yang kami hormati, inilah saksikan bersama Bupati Toli-Toli didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bapak dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu mohon berkenan Bupati Toli-Toli untuk melepas vaksin COVID-19 yang diwakili oleh Kepala Puskesmas. Satu, dua. Dan mewakili adalah Kepala Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli secara simbolis. Dan untuk di Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. COVID, pencanangan vaksinasi COVID-19 saya nyatakan resmi di Kabupaten Toli-Toli. Untuk 3 kali. Karena 3M. Iya. Oh, betul. Iya. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. dilatih oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya nggak bisa ya. Kalau anak-anak saya itulah kamu jadi orang jadi takut. Inilah proses penyuntikan vaksin kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Toli-Toli dan Buol, Bapak Dr. Muhammad Sofyan S.P. Alhamdulillah telah menerima vaksin pertama di Kabupaten Toli-Toli. Dan silakan dokter untuk ke meja 4. Setelah ini langsung ke meja 4 untuk melaksanakan observasi. Ya, dan setelah Ketua Ikatan Dokter Indonesia, selanjutnya untuk menerima vaksin kedua, mohon berkenan Kajari. Ya, Kajari kami persilakan. Dan yang bertugas untuk Pasangan pemilih tidak bisa mendekat, apalagi mau dibawa pulang jenazahnya ke rumah tidak bisa. Yang keempat, tidak ada jaminan bahwa tidak ada penolakan dari warga. Dulu masyarakat saya Itu minta yang dibuktikan dengan dengan 5 ini. surat keterangan dari pemerintah desa. Jangan ada yang menolak. Di mana tempat pemakaman itu kan. Kecuali kau ada penyakit bawaan. Itu empat syarat itu yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga. Baik, terima kasih Bapak Bupati Toli-Toli atas waktunya diberikan. Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat agar tetap yakin bahwa pemberian vaksin secara perdana hari ini mewakili
informasi pada masyarakat luas, khususnya Kabupaten Toli-Toli, bahwa vaksin yang diberikan adalah halal dan suci berdasarkan fatwa MUI yang disampaikan beberapa hari yang lalu tanggal 8 Januari 2021. Demikian hasil wawancara kami. Terima kasih. Ya, baik, itulah tadi wawancara dari ada berapa jumlah bersama yang Bupati meninggal? Toli-Toli. Baik, setelah dilakukan observasi kurang lebih 30 menit dan saat ini kita akan saksikan penyerahan sertifikat bagi Bapak Ibu yang telah menerima vaksin. Untuk itu kami persilakan kepada petugas yang akan memberikan Pak Jibir, sertifikat ini kan ada dan informasi yang kami akan langsung dapatkan diserahkan bahwa oleh setiap Dr. yang meninggal akan Ferdinand, diberikan spesialis santunan anestesi 15 juta rupiah. untuk langsung betul nggak? menyerahkan sertifikat. Saya belum pernah Dan untuk penerimaan sertifikat akan diawali kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang tadi kita saksikan sudah menerima vaksin pasti akan pertama ada kali. regulasi yang mengatur. Ya, langsung di depan Sekarang belum kami di tribun terima. utama. Terima kasih Kami Bapak juga Bupati. belum bisa menyampaikan hal ini kepada keluarga. Nanti akan kami pelajari dulu seperti apa kalau itu. Jenis vaksin ini dari mana? Harga berapa jenis vaksinnya ini? Iya. Vaksin ini adalah vaksin rekomendasi dari Balai POM. Ya. Jenis vaksinnya adalah vaksin Sinovac buatan Cina. Ya. Nah, jadi Balai POM sampai dengan hari ini baru menyelesaikan satu jenis vaksin yang dilaksanakan melalui uji klinis, mulai dari uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Orang yang pertama Sehingga yang kita dalam pergunakan ini menerima adalah jenis vaksin Bapak pada Sinovac. hari ini. Terima kasih, Pak Vaksin Dokter. ini kami Dan ambil dari kami menghimbau Dinas kepada Kesehatan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi agar Tengah tidak terprovokasi yang dikirimkan dengan oleh pemerintah informasi yang pusat. tidak benar dari sumber Vaksin yang ini tidak terpercaya. sudah berada di Yuk Toli-Toli kita sejak vaksin hari agar pandemi Sabtu. ini akan berakhir. Kami Tetap tiba hari selalu Sabtu, mengikuti protokol tanggal kesehatan 6 3M, mencuci Februari, tangan dan dengan air yang mengalir, hari ini menggunakan sudah masker mulai dan dilakukan menjauhi kerumunan. penyuntikan Terima kasih. vaksinasi. Besok secara serentak seluruh puskesmas se-Kabupaten Toli-Toli ditambah 2 rumah sakit dan 1 pos pelayanan vaksinasi di Dinas Kesehatan sudah akan melakukan vaksinasi kepada seluruh tenaga kesehatan. Terdapat 1.920 tenaga kesehatan yang kita harapkan bisa kita vaksinasi. Mekanismenya tentunya tetap melalui proses screening, ya, pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa seseorang itu memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Untuk Ya. vaksin tahap kedua kapan lagi? Ya, vaksin tahap kedua itu dilaksanakan 14 hari. Itu diberikan setelah dosis pertama diberikan. Jadi kalau hari ini kita berikan di tanggal 8, berarti 14 hari sekitar tanggal 22 Februari seluruh Forkopimda kita akan kembali kita vaksinasi untuk dosis kedua. Demikian pula untuk tenaga kesehatan yang akan dimulai besok, berarti tanggal 23 itu 14 hari setelah tanggal 9 untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Pak, ini kalau kita lihat kan bahwa memang seperti di bulan kemarin itu langsung dengan masyarakat mulai Iya. percepatannya untuk Iya, jadi sebenarnya ketentuannya adalah pemerintah sudah menetapkan strategi pemberian vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuannya adalah bahwa vaksin ini tahap pertama diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Ya. Lalu kemudian nanti di tahap kedua itu direncanakan sekitar bulan Maret atau April. Kami juga masih menunggu kedatangan vaksin. Yang menjadi sasaran itu adalah pelayanan publik, TNI Polri diantaranya, lalu kemudian para karyawan atau pegawai yang bekerja di pelayanan bandara, pelayanan kepelabuhanan, dan pelayanan terpadu lainnya. Nah, tahap ketiga itu kemudian diberikan kepada legislatif dan perangkat daerah. Tahap keempat baru kemudian akan diberikan secara luas ke seluruh masyarakat. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat lain kemudian ada masyarakat yang divaksin, itu boleh jadi menjadi perwakilan pada kegiatan-kegiatan logistik. Karena sebenarnya ketentuannya masyarakat luas itu diberikan di tahap keempat. Kenapa nanti tahap keempat? Karena memang betul-betul kondisi kita ini adalah persoalan ketersediaan vaksin.
vaksin yang ada masih sangat terbatas, sehingga kemudian tahapan-tahapannya itu betul-betul ditetapkan sesuai dengan sasaran yang ada, sehingga diperkirakan jumlah vaksin yang tersedia itu mencukupi dengan sasaran yang ada. Yang terakhir berarti bahwa bisa dipastikan bahwa vaksin yang diberikan kepada Presiden, kepada masyarakat adalah vaksin yang sama Pak ya? Artinya kemarin kan juga ada pihak yang mengatakan kalau vaksin yang diberikan Presiden harganya 1 juta, ya masyarakat katanya di bawah 100.000. Ini kan perlu dijelaskan Pak bahwa vaksin itu sama semua ya? Baik, sampai hari ini keputusan pemerintah adalah pemberian vaksin digratiskan atau bebas biaya. Seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksin yang diadakan oleh pemerintah. Jadi kalau ada isu yang beredar bahwa kemudian akan ada masyarakat yang membeli, saya kira sampai hari ini pemerintah baru mengeluarkan keputusan lain selain yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin itu akan diberikan kepada seluruh warga masyarakat dengan bebas biaya. Kalau kita berbicara jenis vaksin, memang sampai hari ini pemerintah sudah melakukan pemesanan terhadap beberapa jenis vaksin. Salah satunya adalah Sinovac. Nah, semua vaksin yang dipesan oleh pemerintah, mekanismenya wajib untuk kemudian diteliti dulu ya keamanannya oleh BPOM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Nanti ada rekomendasi BPOM, baru vaksin itu bisa digunakan. Saya kira jadi memang vaksin itu ada beberapa jenis. Salah satunya yang sudah mendapatkan rekomendasi itu adalah vaksin yang kita gunakan hari ini adalah vaksin Sinovac. Untuk Dinas Kesehatan sendiri berapa ditargetkan jumlah yang akan total divaksin? Ya, kami menargetkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Kesehatan, baik itu tenaga kesehatan fungsional maupun pejabat struktural, termasuk di dalamnya adalah pejabat-pejabat pelaksana. Kurang lebih ada sekitar 60 orang pegawai Dinas Kesehatan yang akan mengikuti penyuntikan vaksin mulai besok sampai dengan 4 hari ke depan. Makasih Pak. Terima kasih. Tidak, kemarin juga ada bilang katanya kalau yang ini harganya ini. Ya, ada yang